Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rindiani Yusuf. Saya Ingrid Audia. Saya Kusnul Khotimah Kahar. Dan saya Nur Ulfayanti Muda. Materi yang akan kami bahas yaitu 1. Jenis-jenis jaringan, 2. Komponen-komponen jaringan, 3. Topologi jaringan, 4. Peralatan jaringan, 5. Protokol jaringan, 6. Modem, dan ke-7 kinerja jaringan. Pertama-tama saya akan membahas tentang jenis-jenis jaringan. 1. PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet. Yang kedua, LAN, Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Yang ketiga ada CAN, Campus Area Network. Jaringan ini memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademis. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, dan pembaruan kelas. Yang keempat ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komponen dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Yang kelima ada WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh. Keenam, Internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet dapat mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer, seperti smartphone, laptop, tablet, TV, dan sebagainya. Yang ketujuh, VPN, Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Komponen-komponen jaringan. 1. Repeater, berfungsi untuk menerima sinyal, kemudian meneruskan kembali sinyal yang diterima dengan kekuatan yang sama. Yang kedua, hub. Fungsinya sama saja dengan repeater, hanya saja hub terdiri dari beberapa port. Repeater dan hub bekerja di physical layer sehingga tidak mempunyai pengetahuan mengenai alamat yang dituju. Yang ketiga ada bright, yang keempat ada switch, yang kelima router, 6 ada modem, 7 network internet card, yang kedelapan kabel. Jaringan pada dasarnya adalah jaringan kabel yang menghubungkan antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Namun bukan berarti kurva tertutup, bisa jadi merupakan kurva terbuka dengan sebuah terminator di ujungnya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ingrid. Dengan Ingrid saya persilahkan. Saya akan membahas tentang topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara atau sebuah konsep yang digunakan untuk menyambungkan atau menghubungkan dua komputer, bahkan lebih, berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Berikutnya adalah peralatan jaringan. Yang pertama ada kabel dan tools. Kabel terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah kabel UPT, adalah kabel yang biasa dipakai untuk membuat jaringan atau network komputer berupa kabel yang di dalamnya terdapat 4 pasang kabel yang setiap pasangnya adalah kembar dengan ujung konektor RJ45. Berikutnya adalah kabel STP. Tidak beda jauh dengan kabel UPT, kabel STP cenderung memiliki kawat yang lebih besar dan diselubungi dengan lapisan pelindung isolasi untuk mencegah gangguan interferensi. Yang ketiga ada kabel fiber optik, adalah sebuah kabel jaringan yang mampu mentransmisi cahaya. Selanjutnya ada konektor RJ45,
adalah kabel internet yang biasa digunakan dalam topologi jaringan, LAN, ataupun jaringan komputer lainnya. Berikutnya ada alat crimping, adalah tools yang digunakan untuk memotong atau merapikan dan mengatur kabel UPT dalam membuat instalasi networking. Yang keenam ada penguji LAN, alat yang dipakai untuk memutus sambungan di antara dua ujung kabel. Selanjutnya ada jembatan atau break. Break sendiri adalah sebuah perangkat yang memiliki fungsi menghubungkan beberapa jaringan yang terpisah. Selanjutnya ada titik akses. Titik akses memiliki kegunaan sebagai switch atau hub di jaringan lokal yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan nirkabel pada klien. Pada titik akses inilah koneksi internet dari tempat dikirim melalui gelombang radio. Dan yang terakhir ada modem. Modem sendiri singkatan dari modulator, demodulator. Fungsi modem adalah mengubah sinyal analog yang dapat dikirim lewat jaringan telepon atau sebaliknya. Saya akan mempresentasikan materi protokol jaringan. Protokol merupakan aturan main yang mengatur komunikasi antara beberapa komputer di dalam sebuah jaringan, sehingga komputer anggota jaringan dan komputer berbeda platform dapat saling berkomunikasi. Sedangkan protokol jaringan merupakan perangkat aturan yang digunakan dalam jaringan. Adapun aturan-aturan protokol meliputi petunjuk yang berlaku terkait cara atau metode mengakses sebuah jaringan, topologi fisik, tipe-tipe kabel, dan kecepatan transfer data. Semua jenis jaringan komputer menggunakan protokol. Kehadiran protokol sangat penting untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain dalam sebuah jaringan komputer. Hal ini dikarenakan tanpa protokol, maka komputer-komputer tersebut tidak akan dapat saling bertukar informasi. Protokol pun mempunyai fungsi berbeda-beda. Ada beberapa protokol berfungsi sama meskipun berada di tingkatan berbeda. Sistem komunikasi yang utuh bisa terbangun dari sejumlah protokol yang bergabung terlebih dahulu dengan protokol lainnya. Protokol jaringan komputer mempunyai fungsi secara umum, yakni untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi serta bertukar informasi agar dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Protokol mempunyai fungsi lain, antara lain encapsulation sebagai pelengkap informasi yang akan dikirimkan bersama dengan alamat, kode-kode koreksi, dan lainnya. Connection control membangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver untuk mengirim data dan mengakhiri hubungan. Flow control mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver yang dilakukan dengan cara satu persatu guna membatasi jumlah data yang dikirimkan. Error control mengawasi terjadinya kesalahan saat proses pengiriman data. Jika terdapat kesalahan, maka paket akan langsung dibuang. Fragmentasi, proses di mana pihak pengirim membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Reassembly, proses di mana pihak penerima mengembalikan kembali paket-paket data menjadi satu paket yang lengkap. Transmission service memberi pelayanan komunikasi data seputar prioritas dan keamanan data. Jenis-jenis protokol. Terdapat beberapa jenis protokol jaringan komputer yang bisa diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak maupun kombinasi keduanya. Jenis-jenis tersebut adalah sebagai berikut. Ethernet, Local Talk, Token Ring, FDDI, atau Fiber Distributed Data Interface,
TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, UDP atau User Datagram Protocol, ICMP atau Internet Control Message Protocol, HTTP Hypertext Transfer Protocol, HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure, dan FTP File Transfer Protocol. Itulah tadi materi tentang protokol jaringan. Materi modem, pengertian modem. Modem berasal dari singkatan modulator demodulator, di mana pengertian modulator yaitu bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan pengertian demodulator yaitu bagian yang memisahkan sinyal informasi atau yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut bisa diterima dengan baik. Modem yaitu menggabungkan kedua-duanya. Manfaatnya modem yaitu alat komunikasi dua arah. Data dari komputer yang mempunyai bentuk sinyal digital disampaikan untuk modem untuk diubah menjadi sinyal analog. Ketika modem menyambut data dari luar berupa sinyal analog, modem mengubahnya lagi ke sinyal digital supaya bisa diproses lebih lanjut oleh komputer. Sinyal analog tersebut bisa dikirimkan melintas beberapa media telekomunikasi seperti telepon dan radio. Setibanya di modem tujuan, sinyal analog tersebut diubah menjadi sinyal digital lagi dan dikirimkan untuk komputer. Terdapat dua klasifikasi modem secara fisiknya, yaitu modem eksternal dan modem internal. Di mana modem eksternal adalah modem yang ditempatkan di luar perangkat utama CPU. Modem ini berpisah dari PC dan dihubungkan melalui kabel LAN dan kabel USB, tergantung tipe modemnya. Sedangkan modem internal adalah perangkat jaringan yang terdapat pada papan ekspansi atau expansion board yang dihubungkan ke motherboard. Jenis-jenis modem yaitu modem ISDN, modem satelit, modem DSL. Jenis modem DSL ini digunakan untuk menerima dan mengirimkan data dengan teknologi digital melalui suatu jaringan yang terdedikasi atau dedicated line. Modem ADSL yakni jenis perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan router ke saluran telepon untuk menggunakan layanan ADSL. Modem kabel atau kabel modem merupakan perangkat keras yang menyambungkan PC dengan sambungan TV kabel. Modem analog. Modem ini merupakan modem yang dapat menerima data dalam bentuk sinyal analog yang melalui jaringan transmisi data dan dirubah menjadi data digital untuk dikirimkan ke komputer ataupun sebaliknya. Modem CDMA. Jenis modem ini menggunakan sistem komunikasi internet melalui jalur CDMA atau Code Division Multitile Access dan modem GSM. Jenis modem ini memiliki kemiripan dengan modem CDMA. Modem ini memiliki jalur komunikasi internet dengan GSM atau Global System for Mobile Communication. Itulah tadi jenis-jenis modem. Saya akan menjelaskan materi tentang kinerja jaringan. Perkembangan teknologi saat ini sudah sedemikian maju, terutama dalam bidang telekomunikasi. Teknologi wireless LAN merupakan salah satu terobosan terbaru yang memberikan kemudahan dalam pertukaran data antara pengguna dalam satu jaringan yang memungkinkan pengguna dapat saling berkomunikasi.
pentingnya standar kualitas pelayanan kinerja jaringan untuk memberikan layanan yang baik sesuai dengan standar parameter quality of service. Standar pelayanan kualitas kinerja jaringan wireless yang memuaskan bagi pengguna. Dengan menerapkan standar quality of service, maka dapat diketahui kualitas hasil dari jaringan wireless LAN. Metode penelitian ini dilaksanakan dengan mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data melalui metode studi literatur, internet, wawancara, dan data yang terkumpul digunakan untuk menganalisis kualitas kinerja jaringan. Subjek dari penelitian ini mengkhususkan bagi kinerja dari jaringan ini dapat berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan standar layanan komunikasi quality of service. Analisis disusun dengan prosedur yang mencakup analisis kebutuhan, perencanaan analisis kerja, merancang alat ukur, menganalisis jaringan dengan menggunakan software pendukung yaitu Exchange Nettles, Network, Speedmeter, Ping Testnet, dan Speed Testnet. Untuk memaksimalkan pengukuran terhadap jaringannya, perlu dilakukan suatu perubahan terhadap rancangan topologi jaringan laboratorium jaringan. Kemudian dilakukan uji sistem dengan menggunakan metode uji kelayakan. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil uji kelayakan terhadap kualitas kinerja jaringan, maka dapat diperoleh data bahwa nilai dari standar parameter quality of service sebelum menerapkan quality of service dengan hasil 18% sangat setuju, 66% setuju, 14% kurang setuju, dan 2% tidak setuju dengan kualitas kinerja jaringan. Adapun hasil kualitas dari kinerja jaringan sesudah menerapkan quality of service, yaitu dengan hasil 40% sangat setuju, 60 dan 60% setuju dengan kualitas kinerja jaringan. Hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja wireless LAN sudah bagus untuk digunakan. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas dukungan dari teman-teman. Dan terima kasih karena selalu ada buat kami. Berharap pandemi dapat segera berakhir karena ketidaksabaran ingin bertemu dengan kalian. Terima kasih.